Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ani Cahyani. Kita masuk ke turunan trigonometri di part yang kedua. Di part yang kedua ini akan saya bahas tentang aplikasi turunan trigonometri. Aplikasi turunan trigonometri itu nanti ada beberapa. Nah, kali ini yang di part kedua itu akan saya bahas tentang gradien garis singgung dan persamaan garis singgung untuk kurva fungsi trigonometri. Oke. Tentunya waktu di kelas 11 waktu belajar turunan aljabar ada juga kan garis singgung dan persamaan garis singgung. Ya, sebetulnya sama. Yang membedakan hanya ini nanti yang dibahas itu yang khusus fungsi trigonometri. Oke. Nah, gradien, masih ingat gradien lambangnya apa? Ya, M. Gradien itu apa? Gradien itu kemiringan, ya kan? Nah, gradien itu M. M itu diperoleh dari apa? Ya, M itu diperoleh dari Y aksen atau F aksen. Nah, ini F aksen X1 ya. Lalu persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu rumusnya apa? Ya, betul. Sama kayak waktu yang belajar di aljabar. Rumusnya ini ya, Y min Y1 sama dengan M, yaitu X min X1. M-nya itu tadi gradien. Nah, X1 dan Y1-nya itu apa? X1 dan Y1-nya itu adalah titik singgung kurvanya. Oke, biar lebih paham kita langsung ke contohnya saja ya. Oke, contoh 1. Contoh 1, kita lihat ini. Hitunglah nilai kemiringan gradien garis singgung pada masing-masing kurva berikut. Yang A, Fx sama dengan sin X di apsis X sama dengan pi per 6. Lalu yang B, Gx sama dengan cos 2x di apsis X sama dengan pi per 3. Oke, oh ya, mengingatkan ya, titik itu kan X, Y. Nah, X itu disebut dengan apsis, lalu Y-nya itu disebut dengan ordinat. Nah, lalu pembahasannya kita lihat ya. Pembahasannya. Oke, saya bagi dua. Yang A, karena tadi Fx-nya itu sin X, maka turunannya itu kan cos X. Sehingga gradiennya, nah ini berarti F aksen pi per 6. Karena di sini kan X-nya pi per 6. Sehingga tinggal kita substitusikan cos pi per 6. Masih ingat pi per 6 itu berapa? Iya, pi per 6 itu 30 derajat ya kan, karena pi itu 180. Oke, lalu yang B. Oh maaf ya, ini salah nulis nih, harusnya ini Gx ya. Nah, Gx sama dengan cos 2x, maka F aksen X-nya atau G aksen X-nya min 2 sin 2x. Oke. Sehingga M sama dengan ini tadi ya, F aksen pi per 3 ya. Berarti min 2 sin 2 kali pi per 3. Ya, betul, karena pi per 3 itu 60 derajat, maka min 2 sin 120 derajat. Sin 120 derajat berapa? Masih ingat? 120 itu berarti sama seperti sin 60 ya. Iya, berarti min 2 kali setengah akar 3. Maka jawabnya min akar 3. Ya, sampai di sini paham kan? Ya, kalau hanya mencari gradien itu masih mudah. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan tangen X di titik pi per 4,1. Ya, sebelum saya bahas nih, untuk persamaan garis singgung itu tipe soalnya bermacam-macam. Ya,
Bisa yang sudah diketahui titik singgungnya, bisa juga yang diketahui hanya absisnya, bisa juga hanya ordinatnya, bisa juga yang diketahui persamaan garis singgung yang tegak lurus buah garis apa, seperti itu. Berarti kalau seperti itu kan yang diketahui gradiennya, ya kan? Ya. Kita bahas yang ini dulu, contoh kedua. Nah, yang kita dapat dari soal itu apa aja? Yang pertama, ini kan tadi kurvanya Y sama dengan tangan X. Nah, karena mencari PGS itu kan butuh mencari gradien, maka kita cari turunannya. Berarti kan Y aksen sama dengan sekant kuadrat X. Oke, setelah itu tadi di situ sudah ada titik singgung ya. Titik singgungnya pi/4,1. Nah, ini yang depan ini yang disebut dengan absis itu kan di sini X1 ya. Lalu yang ini itu disebut dengan ordinat, ya inilah Y1. Nah, oke. Lalu kita butuh gradien. Gradien kan F aksen ya, Y aksen. Nah, Y aksen dari siapa? Nah, kita dimasukkan absisnya ini ya, pi/4. Berarti sekant kuadrat dari pi/4. Oke. Nah, di sini kan sekant itu kan seperkos, berarti kan seperkos kuadrat pi/4. Pi/4 berapa? 180 dibagi 4 berarti 45. Sehingga seper dari setengah akar 2 kuadrat. Ya, apa itu? 2. Dari mana 2? Mungkin ada yang bertanya. Nah, ini kenapa bisa jadi 2? Nih ya, setengah setengah akar 2 kalau dikuadratkan jadinya berapa ini? Iya betul, 1/4 kali 2 berarti 2/4 kan. Nah, 1/2/4 kalau dibalik pembagian dengan pecahan kan perkalian terbalik, berarti kan seper lagi. Berarti kan jadinya 4/2 ya, maka didapat 2 ya. Nah, setelah itu kita butuh apa? M-nya sudah, titiknya sudah ya, berarti tinggal kita masukin ke rumus PGS. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Oke. Nah, kita masukkan kan tadi X1-nya ini, Y1-nya ini. Udah, masukin aja. Berarti Y sama dengan, nah ini yang di sini boleh diuraikan atau boleh dibiarkan saja. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita ke contoh ketiga. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan sin X di titik dengan absis pi/6. Nah, oke, nah ini ya. Tadi kurvanya Y sama dengan sin X. Seperti biasa, kita mesti mencari turunan karena nanti harus mencari gradien. Di sini tadi yang diketahui hanya absis. Absis itu kan X1-nya hanya pi/6. Lalu pasangannya gimana? Ya, ada X ya harus ada Y. Maka kita cari dulu ordinatnya atau pasangannya. Mencari ordinat ya tinggal pi/6 disubstitusikan ke dalam kurva. Seperti itu. Jadi mencari pasangan X ya tinggal X-nya dimasukkan ke kurvanya. Berarti sama aja mencari F pi/6. Seperti itu, sehingga kita dapat ini ya sin pi/6. 630 kan sin 30 setengah. Ya, kalau titik singgungnya udah berarti butuh gradien. Ya, kita masukin ya. Nah, ini kan tadi turunannya cos. Oke. Ya, cos 30 ya. Oke. M punya, titik singgung punya, tinggal kita masukin ke rumusnya ya, Y min Y1, M X min X1, sehingga kita dapat ini,
Y min setengah sama dengan setengah per 3 kali X min Pi per 6. Udah. Nah, karena ini kayaknya kalau diuraikan kan RWT ya, ruwet gitu ya. Nah, mending biarkan aja. Ya tinggal min setengahnya dipindah ruas jadi plus setengah. Gimana? Paham? Oke. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Ini contoh terakhir. Nah, ini contoh keempat. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan sin X di titik dengan absis Pi per 6. Contoh 4 ini kan sebetulnya hampir mirip seperti contoh ketiga, tapi hanya ada modifikasi sedikit di sini. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung ini. Ya, soal ini pernah muncul di SBMPTN sebenarnya ya, cuma saya lupa tahunnya tahun berapa. Kita lihat contohnya. Kita lihat pembahasannya. Di kurvanya ini ya, ini sama kayak tadi contoh sebelumnya. Ada absis pasti butuh ordinat ya. Lalu ini kan M1-nya tadi udah kita hitung ya. Nah, M-nya ini kan. Nah, tetapi apa? Tapi di sini ada kata-kata dia tegak lurus nih ya, dia harus tegak lurus ya. Kalau tegak lurus masih ingat waktu dulu prinsipnya apa? Kalau tegak lurus waktu di SMP, ya. Ini ya betul prinsipnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Karena kita yang gradien yang kita butuhkan bukan yang ini. Karena kan garis yang tegak lurus. Nah, berarti gradiennya kita anggap yang jadi M2. Tapi kan harus bersyarat M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, berarti kan M2-nya kan min 1 dibagi M1 kan. Nah, seperti ini ya. Oke, nah seperti itu. Berarti M2-nya sudah punya. Iya, kalau M2-nya sudah punya, berarti persamaan garisnya bisa kita tentukan. Ya, persamaan garis secara umum sama aja kan rumusnya ya. Y min Y1, M, X min X1. Tinggal kita substitusikan. Ini kan X1 dan Y1-nya tetap. Yang beda hanya gradiennya saja. Iya. Oke, nah seperti ini ya, sama. Oke, biasanya soal seperti ini bisa saja disebut garis normal. Ya, garis normal itu ya garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurvanya itu. Oke, sampai sini mengerti? Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Ani Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.